tane dakhala hubbuhu syahofa qalbiha, maksudnya cintanya itu kepada Yusuf alaihi salam itu sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam. Ay hilafahu, maksudnya hilaf itu sampul maknanya. Hilaf itu apa maknanya? Sampul kulit, maksudnya di sini maknanya yang paling dalam, hati yang paling dalam. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Inna sak temene kita, yaitu siapa? Perempuan yang ada di Mesir. Iku lanaroha yaktine weruh sapa kita ing Zulaikha iku fi dhalalin ing dalam dolal, kesesatan atau khotok, yaitu kesalahan, mubinin kang nyata, bayinin kang nyata. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Mesir, yang ada di Kairo, yang ada di Mesir, intinya itu mereka itu sudah mengetahui kabar bahwa Zulaikha ini kepincut kepada budaknya. Yaitu siapa budaknya? Nabi Yusuf alaihi salam. Ini sudah menyebar. Bihubbiha, kelawan cintane Zulaikha iyahu ing Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi sudah sangat cinta sekali. Falamma sami'at bimakrihin, falamma sami'at mongko ari kalane krungu sapa Zulaikha bimakrihinna ing makar atau hibah atau ngrasanine, kan makrihin hibatihin hibah atau hibah kan, hibah tahu hibah, ngerasani, ngomongi orang lain, itu hibah. Jadi ketika si Zulaikha mendengarkan hibahnya perempuan-perempuan yang ada di Mesir, hibatihin bimakrihin, lawan makarnya perempuan yang ada di Mesir, hibatihin atau hibahnya perempuan yang ada di Mesir, laha maring Zulaikha, kemudian si Zulaikha ini arsalat mongko nuli ngirim ngutus sapa Zulaikha ilaihin maring an-niswan atau niswah perempuan tadi, wa a'tadat, yang dikirim siapa? Yang dikirim siapa? Nabi Yusuf. Jadi ingin mencoba ini saya ini kepincut dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Saya ingin mencoba dengan perempuan-perempuan yang ada di Mesir. Saya ingin mengeluarkan budak saya. Bagaimana perasaan mereka? Apakah juga sama dengan saya atau tidak? Jadi Nabi Yusuf ini suruh keluar. Pernah lihat film Nabi Yusuf? Pernah? Yang belum berarti deso. Pernah kan? Nah di situ Siti Zulaikha ini memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk keluar di hadapan perempuan-perempuan yang menghibah Zulaikha, ngerasani Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf keluarlah di tengah-tengah mereka. Nah si Zulaikha ini wa'atadat lan nyiapake sapa Zulaikha lahunna, a'addat nyiapakan atau menyiapkan lahunna kanggo an-niswah, yaitu perempuan-perempuan tadi, muttakaan ta'aman yaqta'u bisikin lil itika'i indahu wa huwa al-utruj. Utrujah, mana utrujah? Lemon. Buah apa? Lemon. Jadi Zulaikha ini menyiapkan untuk si perempuan-perempuan tadi itu, disiapkan apa? Dia sebuah makanan dan juga pisau. Ta'aman yaqta'u bisikin. Ya, menyiapkan makanan yuqta'u bisikin, yang dipotong dengan pisau. Lil ittika'i indahu. Ittika, mana ittika? Ya supaya lil ittika. Ittika itu maknanya itu sebenarnya menyandar, muttakaan. Menyandar seperti ini, menyandar. Lil ittika'i indahu, ya supaya
ada pekerjaan lah untuk di situ apa namanya, ya intinya perempuan sambil memotong makanan gitu. Nah, ini. Terus kemudian Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar indahu lil ittikai indahu. Nah, ini. Indahu maksudnya ya ketika Nabi Yusuf keluar. Wa huwa al-utruj, itu buah apa? Buah lemon. Wa atat a'tat maringi atau ngewai atau memberi. Jadi si Zulaikha itu memberi kulla wahidatin ing saben-saben siji minhunna saking niswah, saking perempuan atau wong wedok Mesir, sikinan ing sikin. Apa mana sikin? Pisau. Jadi setiap dari perempuan tadi itu mereka duduk rapi, berjejer, diberi buah lemon, kemudian apa tadi? Pisau, dipegangi pisau. Wa qalat, lan ngucap sapa Zulaikha li Yusuf maring Yusuf, ukhruj, keluarlah engkau wahai Yusuf, alihinna, di tengah-tengah perempuan-perempuan tadi. Nabi Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu, maka ketika Nabi Yusuf keluar, mereka memperhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Akbarnahu ay a'zamnahu, mereka itu semuanya itu ta'ajub, ta'ajub kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ta'ajub kemana? Kenapa? Saking apa? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ada perempuan duduk-duduk di teras, kok ada laki-laki ganteng, matanya tidak kemedep, tidak berkedip, iya kan? Laki-laki juga sama, ada perempuan cantik, wah, matanya tidak berkedip. Tapi itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga qul lil mu'minina yahuddu min absarihim, orang mukmin itu harus haddul basar, harus menahan matanya, tidak boleh apa, belalaan kalau ada perempuan cantik dilihat, atau ada laki-laki ganteng dipelototi sama perempuan, ini enggak boleh. Sehingga wa qul lil mu'minati yahudduna min absarihinna wa yahfadna furujahun, itu kan, itu perintah untuk menjaga mata. Semoga kita semuanya bisa menjaga mata kita. Amin Allahumma amin. Nah, ini Zulaikha ini ingin mengetes kepada perempuan-perempuan Mesir tadi itu yang mereka itu hibah kepada Zulaikha. Saya coba gimana mereka ini. Saya ini melihat laki-laki ganteng, saya kepincut, gitu kan. Saya ngetes kepada si perempuan-perempuan tadi gimana mereka, apakah sama dengan saya atau tidak, supaya mereka itu tahu kenapa saya ini kepincut, gitu kan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin, ukhruj alaihin, keluarlah engkau wahai Nabi Yusuf kepada mereka, perempuan-perempuan itu tadi. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika perempuan tadi itu melihat Nabi Yusuf, menyaksikan atau memperhatikan Nabi Yusuf, akbarnahu, a'zamnahu, mereka semuanya itu memuliakan, ta'ajub dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qatta'na aydiyahun, wa qatta'na, lan padha motong sapa niswah aydiyahunna ing tangane niswah. Jadi mereka itu motong tangannya sendiri, jari-jarinya maksudnya. Enggak merasa yang seharusnya yang dipotong itu adalah apanya tadi? Lemonnya. Saking konsentrasinya melihat Nabi Yusuf alaihi salam, ternyata mereka itu motong jari-jarinya. Ini. Wa qatta'na aydiyahun bis sakakin, jamak daripada sikin. Mana sikin? Pisau. Jadi mereka memotong tangannya sendiri-sendiri dengan pisau. Walam yash'urna, lan ora podo ngerasa sapa niswah
bil alami kelawan rasa sakit. Jadi mereka tidak merasa bahwa dirinya mereka itu memotong tangannya sendiri, jarinya sendiri, dan mereka tidak merasa sakit. Li syuhuli qalbihinna, krana sibuke atine niswah, karena hatinya sibuk. Hatinya perempuan tadi itu sibuk bi Yusuf, dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi mereka sibuk dengan ketampanan sambil motong. Jadi kan sambil motong memperhatikan Nabi Yusuf, ternyata yang dipotong itu tangannya sendiri, jari-jarinya sendiri. Wa qulna hasya lillah, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi akhirnya apa? Mereka itu saking ta'ajubnya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sampai akhirnya mereka wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Terpesona, mereka saking terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Hasya lillah, maknanya apa hasya lillah? Bahasa Indonesia itu maha sempurna bagi Allah. Maha sempurna bagi Allah. Ma hadza basyara, ma hadza ora ana utawi iki Nabi Yusuf, ora ana iku basyara menungso. Jadi Nabi Yusuf ini bukan manusia ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, belum pernah melihat orang setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ai ma hadza ora ana in hadza illa malakun karim. Ma hadza illa malakun karim. Jadi wa qulna hasya lillah. Qulna wa qulna lan padha ngucap sapa niswah hasya lillah, maha sempurna bagi Allah, ay tanzihan lahu, karena mensucikan atau memahasucikan Allah. Lahu maring Gusti Allah. Ma hadza ora ana utawi iki Nabi Yusuf, ora ana iku basyaron menungso. Jadi Nabi Yusuf dianggap ini bukan manusia. In hadza ay ma hadza, ora ana utawi iki Nabi Yusuf, ora ana iku illa malakun karim, kejaba malaikat. Jadi dianggap Nabi Yusuf ini sebagai apa? Malaikat, saking gantengnya. Kalian pernah mendengarkan cerita malaikat Jibril alaihi salam ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat duduk bersama Nabi. Tiba-tiba datang seorang yang ganteng, pakaiannya syadidu bayadis siyab, putih sekali pakaiannya, wa syadidu sawadis syar, rambutnya hitam sekali, la yura lahu asarus safar, tidak kelihatan orang yang datang tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekas dari bepergian. Enggak terlihat orang itu baru bepergian. Jadi orangnya tampan, pakaiannya putih, kemudian rambutnya itu hitam sekali, dan orangnya tampan. Dan para sahabat itu, wah, ini kok orang tampan sekali, ini belum pernah kita melihat orang setampan ini. Ternyata itu siapa? Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Nah, ini Nabi Yusuf. Ya mereka kan pikirannya, ya malaikat ini pasti tampan ini. Ini bukan manusia. Ini pasti bukan jenis manusia. Ini adalah jenis malaikat. Makanya mereka in hadza illa malakun karim, bahwa ini adalah malaikat. Lamma hawahu minal husni alladhi la yakunu adatan fin nismati al-basyariyah. Lamma hawahu minal
husni. Jadi lamma hawahu itu ketika alladzi la yakunu 'adatan fi nismah al-bashariyah wa fil hadis annahu u'tiya syatral husni. Yaitu ketika apa? Nabi Yusuf alaihi salam terlihat sangat tampan sekali, yang mana ketampanan ini tidak menjadi kebiasaan bagi manusia, bagi umumnya manusia ketika itu. Jadi belum pernah melihat ketampanan seseorang yang setampan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa fil hadis, lan ikut tetap ing dalam hadis, annahu utiya syatrul husni utawi itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temane Nabi Yusuf iku utiya dan paringi sapa Nabi Yusuf syatrul husni ing setengah daripada ketampanan. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam beliau itu diberi setengah dari ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanannya siapa Mas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ini sudah ganteng luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketampanannya Nabi Yusuf itu baru setengahnya ketampanannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidur itu enggak jadi ikut apa ya? Paham ya? Jadi u'tiya syatrul husn. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberi kegantengan atau ketampanan itu yang sempurna. Nah, Nabi Yusuf baru setengahnya. Jangan ngobrol Mas. Sini. Sini, Bul. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol sana. Ya. Jadi semua perempuan yang ada di Mesir tadi itu kepincut dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf beliau diberi kegantengan, ketampanan itu baru setengahnya dari ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ada perempuan satupun yang kepincut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperlakukan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Kalau Nabi Muhammad beliau itu adalah orang paling tampan sedunia. Kenapa? Karena ketampanannya itu tertutup dengan kewibawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawanya itu menutupi ketampanannya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagi orang yang beriman. Nah, kalau orang kafir biasa-biasa saja mereka. Atau anak kecil yang masih kecil-kecil, sahabat yang masih kecil, mereka berani melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang beriman, baik perempuan maupun laki-laki, mereka tidak berani melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena wibawa. Misalnya ada orang terhormat sekali. Terhormat, orangnya alim. Ini kan orang alim, orangnya gagah, tinggi, besar, ini kan. Orangnya berwibawa. Berani enggak kamu melihat wajahnya? Enggak berani kan? Enggak berani karena wibawanya sangat tinggi sekali. Nah, ini Nabi Muhammad SAW, ini para sahabat itu, bahkan sahabat Abu Bakar, sahabat Omar, ketika beliau berbicara di hadapannya Kanjeng Nabi, mereka itu menundukkan kepalanya. Enggak pernah langsung melihat seperti ini, enggak, tapi menundukkan
kepala. Kenapa menundukkan kepala? Karena wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang kalian di hadapan ustadznya malah iya kan? Ya harus tunduk gini gitu kan. Itu bentuk menghormati kepada ustadz. Ya, tat, gimana tat? Nah, ini kurang sopan atau tidak sopan. Nah, ini. Ya Allah, semoga kita diajari adab, diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qalat imra'atul aziz. Istrinya Al-Aziz, siapa istrinya Al-Aziz tadi? Zulaikha. Dia berkata lamma ra'at mahalla bihinna, lamma ra'at, yaitu ketika si Zulaikha itu melihat apa yang terjadi kepada perempuan-perempuan tadi. Apa yang terjadi kepada perempuan tadi itu? Mereka ngapain? Memotong jari-jarinya. Ini. Apa kata si Zulaikha ini? Fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Fadzalikunna, mongko utawi mengkono-mengkono, maka itulah kegandengannya Yusuf itu tadi yang membuat saya itu lumtunnani fi. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Kepincut atau dengan kegandengannya Nabi Yusuf alaihi salam, itulah yang menyebabkan kalian itu mencela kepada saya. Kalian selama ini mencela kepada saya, wahai perempuan. Ini nggak tahu kenapa kalian kok mencela saya. Sekarang kalian tahu apa sebabnya yang kalian cela itu, yaitu kepincutnya si Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Fadzalikunna, maka utawi mengkono, yaitu tadi kepincut kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fahadha huwa alladzi lumtunnani fi. Fahadha, maka utawi dzalikunna huwa yuhadha iku alladzi lumtunnani fi, yang menyebabkan kalian mencela kepada saya. Fihi, ing dalam, atau yaitu dalam hal cintanya saya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fi hubbihi, bayanun li'udriha, ini sebagai penjelasan li'udriha, maring uzur, alasannya Zulaikha ini kepincut dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Zulaikha ini memanggil perempuan-perempuan yang menghibah kepada Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan di tengah-tengah mereka. Tujuannya itu ingin menjelaskan uzurnya, menjelaskan alasannya. Kenapa sih Zulaikha kepincut kepada Nabi Yusuf? Ini baru mereka tahu, itulah sebabnya saya kepincut dengan Nabi Yusuf. Mereka juga sama-sama kepincut dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dengan kegandengannya Nabi Yusuf alaihi salam, sampai jari-jarinya dipotong. Ini nggak merasa sakit. Tahu-tahu setelah Nabi Yusuf masuk, loh, ini semuanya darah, jari-jarinya itu semuanya itu berdarah. Ini. Jadi ada perempuan berapa banyak di situ. Ini semuanya dikasih pisau sama buah lemon, suruh motong, itu kan? Ternyata yang terpotong itu malah jari-jarinya. Setelah Nabi Yusuf masuk kembali, ternyata tangannya berlumuran dengan darah. Ini. Bagaimana saya ini tidak kepincut kepada Nabi Yusuf alaihi salam, kata Zulaikha. Kamu saja, Nabi Yusuf keluar saja, hanya keluar saja, kalian saking kepincutnya sampai tangan kalian itu terpotong, nggak terasa. Bagaimana Nabi Yusuf ada di rumah saya setiap hari? Ya saya yang memelihara Nabi Yusuf, bagaimana saya tidak kepincut, kata Zulaikha. Ini. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Walaqad rawatuhu, lan yaktine teman-teman wis ngerayu sapa ingsun ing Nabi Yusuf
an nafsihi saking awak dhewe Nabi Yusuf fasta'soma mongko nuli nyegah atau menjaga diri sapa Nabi Yusuf. Saya ini sudah merayu berkali-kali kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf ini tetap tidak mau berhubungan dengan saya, kata Zulaikha. Wala illam yaf'al, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mau melakukan apa yang ing barang amruhu kang perintah sapa ingsun Nabi Yusuf ani bihi kala Nabi Yusuf la yusjananna moko yaktine den di penjara sapa Nabi Yusuf wala yakunan lan yaktine ana sapa Nabi Yusuf ana iku minas sohirina setengah saking wong kang sohirin dzalil orang yang hina. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mau menjalankan perintah saya, melayani saya, kata Zulaikha, maka Nabi Yusuf ini akan dihukum di penjara dan akan menjadi orang yang hina. Konon Nabi Yusuf itu di penjara berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun. Jadi penjara 7 tahun. Faqulna lahu ati' maulatika. Ani. Faqulna ngucap sopo niswah perempuan tadi itu, mereka berkata lahu kepada Nabi Yusuf, ati' taatlah kamu wahai Yusuf maulatika ing majikan perempuan kamu, bos perempuan kamu, yaitu siapa? Bos perempuannya Nabi Yusuf di situ siapa? Zulaikha. Jadi disuruh taat, suruh melayani Zulaikha. Tapi qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf berkata, Rabbi, ya Allah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara itu lebih saya senangi daripada mereka mengajak-ngajak saya atau memerintahkan saya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa kum minal jahilin. Wa illa tasrif anni lan lamun ora, dan kalau seandainya Engkau ya Allah tidak memalingkan saya dari tipu daya mereka, asbu ilaihin, maka saya akan condong kepada mereka, wa akun minal jahilin, dan saya akan menjadi orang yang jahil, orang yang mudhnib, orang yang berdosa. Sudah enggak konsentrasi. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang hina. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل